Oke, ya kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi menuju siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kabar bingung ya. Belum tahu. Baik Bunda, ritual ketika ketemu sama saya itu biasa Bunda kalau saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, kamu sesehari tahu dan Pulang pakai sering ada. ya ritualnya Bunda kalau saya tanya gimana kabarnya Bunda, jawabannya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Yes. Tambah satu lagi iya. Ya bisa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya Bunda pada pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Merdu sekali ya. Coba kalau kayak gitu mah Bunda lunas ya. Nah Bunda, kenapa seperti itu ya? Karena biasanya sih emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka biasanya bakal manyun sampai sore. Makanya pagi-pagi itu coba hindari masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh. Jadi kalau membuang sampah baju bumi istighfar aja ya. Boleh juga lama tahu kita. Kenapa? Karena emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Karena mungkin bisa jadi nanti siang atau jam 12, jam 2, jam 3 Bunda dapat kebaikan dari Allah, misalkan suaminya mau ngasih uang 200 juta ya. Amin ya. Amin. Karena Bundanya manyun, ketinggalin terjadi dikasih kira tanda-tanda tuh kan hilang ya namanya. Makanya coba pagi-pagi itu kita harus tetap stabil, emosi kita harus tetap bahagia. Jadi hindari masalah sama anak. Jadi kalau suami anaknya susah mandi, ada kan anaknya kayak itu susah pakai baju, susah bangun. Nah itu tolong dijaga emosinya. Kenapa? Karena itu bisa bertahan selama 12 jam ke depan. Dan kemudian setelah itu ada terapi Bunda bagi Bunda yang suka emosional. Menurut penelitian terapi emosi itu sangat sederhana sekali. Ternyata ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Bukan kayak gini, tapi ditepuk jari-jarinya semua. Itu bisa mengeluarkan emosi negatif 30%. Jadi emosi-emosi yang nggak perlu, atau nggak jelas, atau bikin Bunda marah-marah itu keluar 30% dengan tepuk tangan. Kemudian dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Makanya kalau Bunda di sini pengen hilang kokolodet ya, tahu kokolodet. Jadi terkena measure skincare apa mahal-mahal, Bunda ya cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Makanya mari kita coba apakah di sini ibu-ibunya jadi 17 tahun atau enggak ya. Oke, siap 1, 2, 3 tepuk tangan dulu semuanya. Yang kenceng dong. Nah, kalau kayak gini letaknya lunas ya. Nah itu Bunda ya, sedikit terapi emosi dari kita karena manusia itu pada hakikatnya memiliki emosi ya. Nah kalau kita tidak pintar memanage emosi ini, itu biasanya berefek fatal terhadap kehidupan. Baik Bunda misalkan berantem sama suami dan akhirnya terjadi perceraian, atau misalkan Bunda terjadi kekerasan terhadap anak gitu ya, berantem sama tetangga dan yang lainnya gara-gara Bunda kurang bisa memanage emosi. Karena emosi itu tidak perlu dihilangkan karena wajar manusia ya, normal, cuma perlu di-manage atau diatak ya dengan baik supaya kita tahu kapan harus emosi dan kapan jangan. Jelas ya, karena waktu itu Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini yang terbaik? Rasulullah menjawab 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Apa artinya? Jangan marah. Karena la taghdab wa la jannah. Bagi siapa yang tidak marah, maka surgalah jaminannya. Dan itulah yang terjadi kemarin. Saya pernah melihat salah satu tayangan dari Komputer. Dia pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya itu hampir 800 tahun juga ya. Ini asli. Kemudian anak paling bungsunya itu sudah hampir 100 tahun.
Kemudian ditanya sama Deddy Corbuzier itu, apa rahasianya kenapa bisa awet muda? Dan nenek ini menjawab dengan satu kata, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Dari sini kira-kira Bunda berapa kali marah sehari? Lebih dari kayak minum obat ya. Kalau minum obat pagi siang sore, ini mah penting kerjaan ini benar sama marah ya. Dari anaknya berangkatan ngambek, bahkan air ngambek dan yang lainnya. Makanya wajar Bunda banyak anu sekarang ngaboking santiong ya, selalu santiong kuburan Cina. Kuburan-kuburan itu penuh kenapa? Karena ya tadi kita terlalu banyak emosi. Sebenarnya ya tadi supaya kita bisa awet muda, sehat dan yang lainnya, hindari marah, hindari emosi. Dan sangat banyak sekali saksi hidup ya yang hari ini yang saya sering wawancara sama kakek-kakek nenek-nenek. Dulu saya pernah jalan-jalan ke Bogor di Curug Ciherang. Karena kakek-kakek nenek-nenek jualan Indomie mie. Saya tanya kenapa bisa awet muda, umurnya udah berapa? Umurnya hampir 90 tahun. Dia dijawab cuma itu saudara, karena saya mau bebas soalnya ngomong nggak pernah banyak pikiran dan nggak pernah emosi. Nah makanya supaya kita awet muda itu salah satunya caranya dengan cara tidak boleh marah. Jelas ya sampai sini? Dan kemudian nah emosi manusia itu bagaikan sebuah gelombang. Bunda ya, kalau gelombang itu menurut teori kuantum kan ada teori Magikom ya. Kalau Magikom kan pakai nyamuk. Kalau teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini emosi manusia itu sebuah gelombang. Makanya kalau Bunda sering lihat sok yoga yang Jepang, di pikirannya di gambar di Google itu kayak warna ungu, warna hijau, warna kuning, suka lihat di Google. Suka ya, lihat kamu tuh tinggal gelap gitu ya. Nah itu teh warna emosi kita. Dan ternyata warna emosi kita itu ada warna ungu, warna hijau. Jadi percaya menurut teori kuantum, emosi kita itu akan membentuk tubuh kembali di pikir kita. Jadi di pikir Bunda itu ada bentuk tubuh yang itu saluran emosi. Lihat ya, lihat. Nah, jadi bentuk tubuh ini itu bentuk dari emosi Bunda. Jadi kalau Bundanya sok marah-marah, sok ngomong ke batur. Nah di sini bentuk tubuhnya teh, soalnya ngomong batur. Nah bentuk tubuhnya teh di sini Bunda wajahnya bolot, bibirnya berdarah, kukunya bolong kayak sudah bolong. Tapi lamun Bundanya baik hati, suka menolong orang, sok ngajak bantuin. Nah itu di sininya akan terlihat cantik. Makanya kenapa ada istilah inner cantik itu inner beauty. Cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik itu kan perlu skincare ya. Perlu bobnya dari mana harusnya di hidung dan pipinya di glow. Tahu glow? Oh semua. Ada godong hidung sih atau mikir gitu. Nah itu kalau pengen terlihat cantik itu tidak perlu seperti itu. Karena apa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena emosi manusia itu akan membentuk tubuh kembali di pikir kita seperti ini. Jadi Bunda itu dipingin-pinginnya ada bentuk tubuh, tapi bentuknya gelombang ya. Itu hanya bisa dilihat oleh gelombang nanti, bisa dirasakan oleh gelombang nanti. Dan makanya kenapa kalau misalkan kita sering melihat penampakan jin, setan dan yang lainnya selalu menyeramkan. Oh bentuknya kan kuntilanak, pocong dari saya atau sehingga mirip titik es kan, atau mirip setan Miriam sudah, atau mirip saat atau ibarat kembali. Nah kalau mirip itu tapi mirip nanti mau aneh karena jin atau setan itu dia hanya bisa menampilkan tubuhnya dengan bentuk tubuh yang sama dengan dirinya, dengan gelombang yang sama. Jadi dia saat ini kita meninggal, kemudian gelombang kita itu ada di sini, dia tunggangi gelombang ini, dan inilah yang akan menjadi tubuh Bunda. Makanya wajar kalau diharapkan digerakkan terus, karena dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jadi kalau bentuk gelombang kita baik, cantik, ganteng dan yang itu susah ditungganginya. Kenapa? Karena gelombangnya bagus positif. Jelas sampai sini? Nah, maka dengan demikian Bunda kita perlu menata emosi kita, karena cara menata emosi itu yang paling sederhana tadi dengan tepuk tangan sambil tersenyum. Kemudian yang kedua dengan pakaian yang baik. Kenapa? Karena Bunda warna pakaian itu ada artinya. Di buku-buku di sini tuh ada warna ungu. Ada warna ungu sekarang. Masker ungu. Nah, kalau warna ungu itu warna religius Bunda, atau warna keagamaan ya. Makanya kalau misalkan Bunda pengen rajin ibadahnya, rajin pakai wajah ungu ya. Tapi tolong sering nggak terong-terongnya, si bahaya ya. Karena apalagi kalau Bundanya sering masak jamur apa? Jamur tahu jamur apa?
Karena suka bunda jangan bohong mulu. Bunda harus tahu istilah-istilah kayak gitu karena bapaknya ketinggalan tuh anak-anaknya ada alay itu naon sih. Alay itu anak layangan. Nah, gitu kan. Kita harus tahu istilah-istilah seperti itu karena anak kita akan berkomunikasi dengan cara itu. Kalau kita nggak paham akan ketinggalan. Nah, kemudian di sini tuh ada warna biru dokter. Ada yang pakai biru dokter? Nah, biru dokter itu guna warna ketelitian. Biasanya orangnya sangat teliti sekali mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Cuman agak hemat menurut itu. Dan ingat budaya kita itu tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sebelum disempurnakan rezekinya. Maka dengan demikian apa hubungannya Pak dengan hemat menuju kulit? Ya, karena kemarin ada seorang ibu-ibu gajinya itu cuma 1,5 juta. Kemudian karena dia pengen beli mobil, akhirnya 1 jutanya ditabungkan juga kan. Dan kemudian alhamdulillah kembali setelah nabung kurang lebih 35 tahun. Ya, kemudian setelah 35 tahun dia makan sama Sarimi Sukro ya, sampai lulus banget. Kemudian alhamdulillah kembali juga mobilnya Bunda. Dan setelah kembali apa yang terjadi Bunda, karena Allah tidak akan pernah mematikan seseorang sebelum sempurna rezekinya. Tulis ke status ya. Nah kemudian karena si ibu ini merasa sempurna rezekinya, tidak mau yang lain lagi, sudah cukup dengan mobil itu. Akhirnya apa yang terjadi? 3 hari kemudian si ibu ini mati. Kemudian yang memakai mobilnya siapa? Bersama istri bereknya. Tragis ya. Nah makanya dengan demikian Bunda, kamu pelit-pelit kamu hemat-hemat ini ya. Kenapa? Kan Allah itu tidak akan pernah mematikan seseorang itu sebelum sempurna rezekinya. Adapun kalau sempurna rezeki itu bagi orang kan beda-beda ya. Mungkin hari ini Bunda yang kesulitan makan, minum dan yang lainnya, sempurna rezeki itu bebas makan, minum, jajan dan lainnya. Mungkin hari ini Bunda yang sudah gak punya rumah, sempurna rezekinya mungkin dengan punya rumah. Hari ini Bunda sudah punya rumah, gak punya mobil, mungkin sempurnanya dengan punya mobil. Dan banyak hari ini mungkin Bunda silakan saksikan di video tetangga kita, saudara kita, setelah bangun rumah, setelah beres beli rumah, akhirnya yang kayak gitu. Kenapa? Karena Allah itu tidak akan mematikan seorang sebelum disempurnakan dari sini. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda di tenggorokan di sini tuh ada warna kuning. Nah kuning itu bukan ngambang ya Bunda ya. Tapi kuning itu adalah warna kecerdasan rasional. Makanya wajah bangun cerdas, bawel, nostos gitu ya. Dan biasanya banyak ibu-ibu dan itu warna kecerdasan rasional itu warna kuning adanya di tenggorokan. Kemudian di dada di sini tuh ada warna hijau. Kalau warna hijau itu adalah warna ketenangan. Makanya letaknya kenapa di jantung, karena warna ketenangan itu ada di jantung di sini. Nah maka dengan demikian Bunda saya sering menyarankan bagi anak Bunda yang suka marah-marah, banting barang, pengen jajan, pengen kokololong ya, ada kayak gitu, suka nangis wae. Nah sarannya dengan Bapak sekali Bunda dikasih air kamu supaya lulus pun supaya nangis ringan. Kudu ikutan marah-marah, kudu lawan papanya, kudu dikumakan ya, sampai kudu dijikir, kudu ditarapung ya, kasih kampung insya Allah bisa. Kemudian Bunda di perut itu ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Nah makanya bagus buat bapak-bapak biar tanggung jawab, biar semangat. Kemudian di pinggang itu ada warna merah, itu ada warna semangat dan seksual. Makanya saya sering menyarankan anak di bawah 7 tahun jangan terlalu banyak baju warna merah, karena itu dipercaya bisa meningkatkan gelombang seksualnya. Makanya banyak hari ini anak-anak usia 7 tahun udah tahu pacaran, udah tahu mana cantik dan nilai, udah mulai kejuaraan-kejuaraan dan yang lainnya mungkin bisa jadi seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah juga tolong dihindari untuk melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Cuk. Halo. Sekarang kuning. Itu dihindari budaya melakukan hubungan seksual di dalam diri anak, karena ketika anak tidur otaknya itu selalu aktif dan dia bisa merekam kejadian apapun di sekelilingnya. Makanya ketika anak 2 tahun itu sudah harus mulai bisa tidurnya kalau bisa, atau minimal Bunda kalau menggadai hubungan itu jangan di pinggir anak, walaupun ada di simut gitu ya, tetap aja Bunda otak itu bisa merekam. Makanya tolong pindah anak kursi atau pindah dapur boleh ya. Kalau kompor nih sih dulu. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga warna pink
itu warna keceriaan, dan ada warna hitam, putih, abu, coklat, itu warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Nah, makanya kenapa pakai ikon kita itu biasanya warnanya putih atau hitam, karena salah satunya itu terapi buat manusia supaya tidak cemas, tidak was-was, kemudian tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Makanya di Arab itu sudah tidak ada lagi si ini, si A pejabat, si B itu orang kaya, si B itu orang miskin, semuanya sama, bajunya warna putih, semuanya sama, hanya memakai 2 helai saja, tidak ada yang lebih. Mau si kaya misalkan jadi 10 helai kan enggak, misalkan si miskin jadi cuma 4 helai kan enggak, jadi semuanya sama. Makanya itulah kenapa kayak warna hitam, putih, abu, coklat itu bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Paham sampai sini kan? Nah, poster udah lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, itulah emosi, dan warna yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah warna yang dikombinasi 3 sekaligus. Jangan serasi dari kerudung sampai sepatu sama ya, hijau-hijau katanya, pink-pink ya. Yang paling bagus itu 3 warna ya, misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink ya. Insya Allah disensor dikit ada singkatan terus ya. Yang penting 3 warna dikombinasi itu sangat bagus sekali buat emosi manusia. Jelas ya. Nah, kemudian hari ini Bunda, yang selanjutnya adalah Bunda harus paham menurut penelitian bahwasanya ketika dia anak dibentak itu, mungkin Bunda sering dengar, ketika sekalinya anak dibentak itu kurang lebih 20.000 sel otak anak itu hancur. Ya, makanya yang terjadi adalah si anak itu akan mengalami penebalan batang otak. Penebalan batang otak itu di sini ada batang otak. Itu fungsinya adalah otak marah sama emosi. Makanya ketika anak semakin dibentak, semakin banyak dipukul, semakin banyak dicubit, semakin banyak ditendang, maka dia akan si otak itu menebal, semakin kuat fungsinya, akhirnya si otak logika itu kemampuan membedakan mana baik mana buruknya hilang atau tersamarkan. Jadi yang paling dominan itu adalah batang otak atau otak marahnya. Yang terjadi adalah anaknya akan semakin emosional. Nah, makanya yang selanjutnya adalah yang terjadi ketika anak dibentak itu 20.000 sel otak anak itu akan hancur. Dan kemudian, dan itulah yang menyebabkan hari ini banyak sekali anak-anak yang taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Yang terjadi yang pada akhirnya banyak sekali anak-anak hari ini yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Betul nggak Bunda? Dan lebih banyak sama anaknya, mamanya atau handphonenya? Bapak siapa? Nah, Bunda, maka dengan demikian karena banyak sekali anak-anak hari ini yang taat karena takut, bukan taat karena cinta, makanya wajar kenapa Pak anak saya itu susah kalau disuruh sholat, Pak kenapa anak saya itu susah kalau disuruh belajar, Pak kenapa anak saya itu susah kalau disuruh makan nasi, Pak kenapa anak saya itu susah sekali kalau disuruh pakai baju dan yang lainnya. Karena anak Bunda itu taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Taatnya itu lamun dicarekan karena kenapa? Karena dia taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Nah, sedangkan kalau anak itu taat karena cinta, kita bisa melihat Nabi Ismail, dia diminta oleh bapaknya dikasih. Kira-kira Bunda hari ini ada yang diminta ya sama bapaknya dikasih kan? Ada yang masih kan? Oh, kan mikir 2 kali. Kenapa? Karena taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Sedangkan kalau anak karena cinta bukan karena takut, mereka aja dia kasih buat orang tua. Apalagi kalau cuma disuruh sholat, apalagi kalau cuma disuruh belajar, apalagi kalau cuma disuruh makan. Maka hal pertama yang harus kita lakukan supaya anak kita taat turun terhadap orang tuanya adalah jadikan anak kita itu taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Yang paling pertama, jangan biarkan mereka lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Karena kemarin ada di kasus itu ada seorang kakek-kakek nenek-nenek itu meninggal tanpa pengetahuan siapapun, padahal anaknya ada 8 anak, punya rumah dan mobil banyak. Ya, tapi tidak sanggup mengurus orang tua nenek-nenek dan kakek-kakek cuma 1 orang. Ya, kenapa seperti itu? Mungkin tidak bisa disalahkan anak-anaknya aja gitu ya Bunda, karena mungkin orang tua si nenek dan kakek ini lupa menitipkan cinta di dalam hati anak, sehingga anak ini lebih mencintai pekerjaan, yang lebih mencintai istrinya dibanding keluarga. Paham sampai sini? Nah, dengan demikian sok tumbuhkan cinta di dalam hati anak kita supaya apapun yang kita inginkan mereka akan lakukan. Paham seperti ini Bunda? Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, ada 4 tipe marah yang harus kita pahami. Yang paling pertama, kurhun. Nah, apa itu kurhun?
alias pulhun ya bunda, pulhun. Kalau pulhun itu bunda marah dengan senyuman dan lemah lembut. Yang diperbolehkan marah itu kita boleh marah cuma dengan senyuman dan lemah lembut. Jadi anaknya misalkan jatuhin piring dan yang lainnya, langsung mulai bunda sini peluk mama, baru dicigit sekali itu kan. Tidak guru ya gitu ya, kalau ada anak jatuh saya nanti dicigit sekali itu. Enggak ya bu ya. Nah itu namanya pulhun. Jadi kita tuh boleh tapi dengan pulhun, marah dengan senyuman dan lemah lembut. Yang kedua kita itu boleh marah dengan suktun. Kalau suktun itu marah di tangan di gigi geraham di sini. Misalkan anaknya jelek, anaknya ngopi HP, aduh bersih dia ngopi HP. Nah itu masih diperbolehkan bunda kita marah dengan suktun di tangan di gigi geraham. Yang kemudian yang ketiga yang tidak boleh itu adalah marah dengan godbun. Nah apa itu godbun bunda? Godbun itu marah dengan muka menyeramkan, nada tinggi, mukanya kayak syaiton. Ya, itu namanya godbun. Makanya kalau suami bunda marah-marah baik, dilaninya si godbun. Kayak apa sih? Nah, godbun itu marah dengan muka menyeramkan, kayak syaiton dan informasinya tinggi, apalagi ditambah ukuran itu namanya godbun. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat itu ada namanya laknatun. Kalau laknatun itu udah jelas yang menunjukkan nyerapahi. Gak boleh ke anak itu si tolo, si bego, si bodoh, si belet, si siuk. Nah, yang ini sangat tidak boleh sekali kita mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh. Bahkan tingkatan itu lebih tinggi dibanding godbun. Ya, kalau godbun itu tidak boleh, nah laknatun itu lebih tinggi lagi. Ya, makanya kita tidak boleh melaknat anak dengan kata-kata yang tidak baik. Jelas ya sampai sini? Kalau melaknat dengan kata-kata yang bagus, si pinter, itu boleh. Apa? Si kaya raya, si soleh, dan anak soleh. Nah, itu boleh. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada beberapa terapi yang bunda bisa lakukan ke anak bunda supaya anak bunda tidak emosional. Yang paling pertama, menurut Imam Nawawi, ketika kita menulis itu bisa menenangkan hati dan pikiran. Makanya suka disarankan di sini bunda, kalau bunda di sini lagi emosional, marah-marah, perlu ngomong curhat kata tanda ya bunda. Panjang urusannya, apalagi di status misalkan ngobrol di sini tujuh kali, guys ya kan, wah ini tuh itu ya tulis aja bunda di buku catatan yang bunda misalkan hari ini saya ngambek gara-gara soal ya tetangga punya kulkas baru tuh. Gimana bisa jadi hanya dia tetangga beli lemari baru tulis ya. Menurut di rumah saya dia tetangga punya suami baru tulis. Nah kait bola, udah story sama suaminya, insya Allah udah dicabuknya. Mau tuh ya. Nah kenapa? Karena menurut Imam Nawawi menulis itu menenangkan hati dan pikiran. Makanya kalau udah lagi cuwet, emosi dan yang lainnya ditulis saja. Makanya kenapa anak-anak itu baru masuk TK itu yang paling pertama diajarkan apa? Menggambar sanes deui ya teh bunda ya, tapi terapi emosi karena anak bunda masuk TK langsung cari suka banyak emosinya kan stabil, gores dikit garawa. Beres sampai. Makanya terapi dulu emosinya, banyakin gambar, ngegores dulu, udah tenang, barulah ke cari ya. Kan enak diajarin juga kalau anaknya sudah sempat paham kan? Ya. Kemudian yang selanjutnya bunda yang kedua, yaitu adalah ketika kita marah diusahakan itu duduk, kemudian dipegangin di papan gaji. Bukan gajian. Kalau gajian masuk kan, tapi kalau gaji ya makanya ini bunda salah satu bunda suka dicintai sama suami itu ketika bunda masak suka dipegang perutnya. Waktu ini teh naon gitu kan. Menghalin ke dia bisa kan minyak. Tapi itu salah satu cinta ya dari suami. Dan ternyata bunda ketika kita marah itu direkomendasikan duduk kemudian dipegang bagian lipatan perutnya. Itu ternyata ampuh untuk emosi dan itu ada hadisnya. Kemudian yang selanjutnya terapi emosi itu adalah bunda diwajibkan mandi dulu di pemandian umum setelah bepergian. Jadi misalkan bunda pulang ke Ciamis, pulang di Depok, pulang di Cilame misalkan ya. Itu bunda bagusnya sebelum masuk ke rumah itu mandi dulu di pemandian umum, baik bensin atau di pom bensin silakan. Kalau dulu mah di Wahangan ya. Sekarang udah kaya Wahangan ada
gede dua kumaha minta hukum ya. Jadi pemandian umum. Karena apa? Karena dipercaya ketika kita bepergian itu baik dari luar kota atau dari pasar terutama ya, karena seburuk-buruk tempat itu pasar, karena di sana berkumpul semua jenis jin dan orang-orang yang saling nipu preman dan yang lainnya, maka diwajibkan dulu mandi dulu, ya dibersihkan dulu dengan cara mandi. Dan setelah ke rumah itu segar, ya. Jadi tidak membawa lagi tuh lembut-lembut mengikuti itu udah bersih mandi, jelas ya. Dan itu ada hadisnya juga. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk terapi emosi itu. Kemudian terapi emosi itu yang selanjutnya adalah selain tadi menulis, kemudian memegang perut, kemudian yang selanjutnya tadi apa? Mandi di pemandian umum. Yang selanjutnya adalah dengan bersedekah. Kenapa dengan sedekah? Karena sedekah itu menurut Imam Nawawi bisa mensucikan hati dan harta. Kenapa Pak hari ini saya punya penyakit yang tidak sembuh-sembuh Pak? Kenapa anak saya tuh marah-marah berdegung dan yang lainnya, padahal sudah dari ke psikologi sana sini dan yang lainnya, kenapa saya sudah tidak sembuh-sembuh lagi gitu ya, padahal sudah habis uang ratusan juta dan yang lainnya. Mungkin karena anak bunda atau bunda memakan makanan yang bukan hak bunda, bukan karena mungkin bunda atau suami bunda mencuri barang orang lain, bukan karena itu, tapi karena mungkin harta yang dihasilkan oleh bunda atau suami bunda itu ada hak fakir miskin sama yatim piatu kemakan, dan itulah mungkin yang jadi nyom, jadi kanker, jadi apalagi jadi penyakit darah tinggi, emosi dan yang lainnya. Makanya itu harus dibersihkan bunda, dibersihkan dengan cara apa? Sedekah 2,5%. Kosong tara? Innalillahi. Padahal murah bunda ya, dari 1 juta itu cuma 25.000, dari 100.000 itu cuma 2.500, dari 4 juta teh mung 100.000. Maka miskin mau urang sedekah sakitu. Pendapatan saja 4 juta, kuat sedekah 100.000 meh. Dari lagi ya. Kosong pas 1 tahun sekali Idul Fitri. Udah kan pengen makan enak, pengen anaknya soleh, pengen suaminya lancar rezeki tiap hari apa setahun sekali? Tiap hari. Makanya kalau bisa sedekah pun tiap hari atau minimal sebulan sekali bunda sedekahin. Hitung semua pendapatan bunda, sisihkan 2,5%-nya kasihin ke fakir miskin sama yatim piatu. Karena mungkin hari ini banyak di luar sana bunda makan enak-enak, tetangga bunda ada nenek-nenek, kakek-kakek sudah janda, kemudian dia sakit-sakitan, nggak punya obat, kesulitan makan dan yang lainnya, sedangkan bunda masih makan nugget, makan ayam dan yang lainnya, kan betapa hilang rasa manusia ya. Makanya Allah tuh Islam itu sudah mengajarkan kemanusiaan yang sangat luar biasa. 2,5% aja. Dan kalau kita kompak insya Allah dari segini aja mungkin bunda minimal, kalau minimalnya 1 juta itu udah 25.000 dikumpul itu udah luar biasa ya. Setiap kali anaknya diajarkan nyantunin ini, misalkan ada sebulan sekali sedekah santunan ke tukang pemulung, ke fakir miskin, ke anak yatim, kan di depan anak yatim gitu ya, kunjungan sebulan sekali itu luar biasa, betul nggak? Jangan sangat indah, dan itu bisa mensucikan hati dan harta. Dan selain itu juga kan sedekah dipercaya bisa menolak bala dan musibah. Makanya mungkin hari ini tidak ada yang tahu suaminya hari ini tabrakan mungkin, atau anaknya misalkan kecelakaan atau apa, dan itu semua dicegah dengan cara bersedekah. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda, yang terakhir adalah terapi emosi itu ada yang namanya skin hanger. Apa itu skin hanger? Hanger itu apa bunda? Skincare? Bukan cuma baju. Skin hanger itu bunda adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ya, sentuhan nyaman di bagian kulit, dan dipercaya menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang emosional, yang kedua dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking. Mungkin bunda sering melihat tetangga kita ada yang kenapa sih si Atang mah meni negatif wae kalau orang teh gitu ya, orang beli lemari salah, orang beli kulkas salah gitu ya, orang tebogoran naon oge salah gitu kan, ada yang suka kayak gitu, julidnya luar biasa karena mungkin orang ini itu dia kekurangan skin hanger di masa kecil sehingga pemikirannya itu negatif terus. Dan bagaimana supaya kita dan anak kita tidak emosional dan tidak negatif thinking? Salah satu terapinya adalah dengan cara skin hanger, dengan sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini bunda kemarin ada ceritanya ya, ada seorang anak SMP, dia itu konsultasi ya ke kantor, dan kenapa? Karena anak ini itu ditangkap sama BNN. Tahu BNN?
Badan Narkotika Nasional. Berarti kalau sudah narkotika narkoba ya anaknya. Tapi dia bukan pengkonsumsi Bunda, tapi dia pengedar. Anak kelas 1 SMP itu terbukti menjadi seorang pengedar narkoba, kemudian diceklah IPPIS-nya, ternyata anak itu negatif narkoba, tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua, dicek silsilah keluarganya, si anak ini ternyata masuk orang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Nah, kira-kira buat apa anak ini ngedarin narkoba? Buat uang kan tadi dia ayahnya kayak raya, konsumsi kan tadi tidak. Kira-kira buat apa? Halo, cari pahala dulu. Nikah macet dia cari pahala. Nah, ternyata Bunda setelah karena bingung ya waktu itu kita nggak bisa nyimpulin kenapa, akhirnya disuruhlah si anak ini tuh ketemu sama si Opong yang nyuruh ngedarin narkobanya. Nah kemudian ternyata Opong itu orang Australia, dan menurut keterangan dia itu parenting dulu 3 bulan sebelum nyuruh anak itu ngedarin narkoba. Supaya apa? Supaya si dia itu punya kemampuan untuk merangkul anak-anak yang galau. Sedangkan kita dengan anak kita soleh, dengan anak kita jadi polisi, jadi dokter, jadi pilot, parenting seberapa bulan sekali dia? Halo. Aduh deh kalau anaknya udah bolos sekolah, udah mabuk-mabukan, udah ngerokok ke kanan deh, Pak Kodar ya. Nah coba Bunda ya, orang Australia dengan niat